Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu bertemu seseorang yang hidupnya tampak begitu tenang, seolah dunia tak bisa menyentuh hatinya? Saat orang lain gelisah, ia tetap tersenyum. Saat orang lain berlari mengejar dunia, ia justru semakin hening. Seolah sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari segalanya. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa rahasianya? Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa hidup begitu ringan, tanpa beban, tanpa takut, tanpa cemas? Sesungguhnya, mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah terbangun dari tidur panjang dunia. Mereka telah menembus lapisan ego, melepaskan keterikatan, dan menemukan keheningan terdalam di mana Allah bersemayam dalam hatinya. Mereka tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena kebahagiaan itu sudah menyala di dalam. Setiap napas mereka adalah zikir, setiap langkah mereka adalah ibadah, dan setiap pandangan mereka adalah kasih. Inilah tanda-tanda orang yang tingkat spiritualnya tinggi. Mereka bukan orang yang paling banyak bicara tentang Tuhan, tapi yang paling banyak merasakannya dalam diam. Hidup mereka sederhana tapi penuh cahaya. Mereka tak mengejar dunia, tapi dunia justru mengikuti mereka. Dan yang paling indah, mereka tidak menunggu mati untuk hidup abadi, karena ruh mereka sudah menyatu dalam kehadirannya. Maka jangan lewatkan video ini, karena mungkin di antara 10 tanda yang akan kamu dengar, ada satu yang sebenarnya sudah hidup di dalam dirimu, menunggu untuk disadarkan. Pertama, hatinya tenang dalam segala keadaan. Ada jiwa-jiwa yang tidak lagi mudah berguncang oleh gelombang kehidupan. Ketika badai datang, mereka tidak berlari, mereka diam. Ketika dunia menekan, mereka tidak melawan, mereka berserah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka telah mengenal sumber kekuatan sejati, Allah yang selalu hadir di dalam hati. Ketika seseorang mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi, ia mulai melihat segala sesuatu bukan dari mata dunia, tetapi dari mata ruh. Segala kejadian, bahkan yang paling pahit sekalipun, tidak lagi dipandang sebagai malapetaka, melainkan sebagai surat cinta tersembunyi dari Tuhan. Ia tahu, setiap luka adalah bentuk kasih yang sedang menghapus ego. Setiap kehilangan adalah cara Allah mengosongkan ruang hati, agar bisa diisi oleh cahayanya. Maka bagaimana mungkin hatinya gelisah, jika yang terjadi bukan musibah, melainkan proses menuju penyempurnaan jiwa? Ketenangan mereka bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru ujian datang lebih sering, tapi hatinya telah berubah. Tidak lagi bereaksi, hanya menyadari. Ia tidak bertanya kenapa ini terjadi padaku, karena hatinya sudah paham bahwa semua yang datang sudah tertulis, dan setiap yang tertulis pasti membawa hikmah. Inilah rahasia mengapa wajah mereka tampak damai, langkah mereka ringan, dan tutur kata mereka lembut. Sebab di dalam hati yang tenang, ada samudera zikir yang terus bergelombang tanpa suara. Orang yang hatinya tenang adalah orang yang sudah menyatu dalam kehendaknya. Ia tidak lagi memaksa kehidupan untuk sesuai keinginannya, karena ia tahu hidup ini bukan miliknya. Ia hanya menjalani, mengalir seperti air yang tunduk pada arus yang ditentukan Sang Pencipta. Dan dalam ketundukan itulah ia menemukan kebebasan sejati. Bebas dari ketakutan, bebas dari amarah, bebas dari cemas yang menjerat manusia duniawi. Mereka hidup di dunia, tapi tidak lagi terikat padanya. Hatinya tidak ditarik oleh masa lalu, dan tidak dikejar oleh masa depan. Ia hanya hadir, penuh kesadaran di saat ini, di mana Allah senantiasa dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Ketenangan seperti itu bukan hasil belajar, bukan hasil meditasi panjang, tapi anugerah yang lahir dari penyerahan total. Dan ketika penyerahan itu sempurna, hatinya menjadi cermin, bening, jernih, memantulkan cahaya Allah tanpa noda. Maka ketahuilah, ketika hatimu mulai tenang meski hidupmu tidak sempurna, itu tandanya Allah sudah mulai berdiam di dalam dirimu.
Dan disitulah perjalanan spiritualmu yang sejati baru saja dimulai. Kedua, tidak mengeluh tapi menerima dengan cinta. Orang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik yang ia sukai maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari tulisan ilahi yang sempurna. Ia tidak lagi sibuk menolak atau mempertanyakan takdir, karena hatinya tahu bahwa di balik setiap kejadian yang tampak gelap selalu ada cahaya rahmat yang tersembunyi. Dan dalam kesadaran itu, keluhan pun lenyap berganti menjadi penerimaan penuh cinta. Mengeluh adalah tanda bahwa seseorang masih berjuang melawan arus kehidupan, sementara menerima berarti ia telah belajar berenang di dalam kehendak Allah. Orang yang menerima dengan cinta bukan berarti ia tidak merasakan sakit. Ia merasakannya, tapi ia tidak menolak. Ia membiarkan rasa itu hadir, lalu menyerahkannya kepada Allah sambil berbisik lembut dalam hati, "Ya Allah, aku percaya. Apapun yang Engkau kirimkan pasti untuk kebaikanku." Penerimaan seperti ini bukan hasil dari kepasrahan yang lemah, tapi buah dari keimanan yang matang. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah keliru, bahkan ketika dunia terasa hancur, ia masih mampu melihat hikmah yang halus di balik reruntuhannya. Dalam diam, ia tersenyum, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia sudah mengerti makna di balik kesulitan itu. Ia telah mencapai kedewasaan ruhani, di mana segala sesuatu diterima dengan cinta, bukan dengan penolakan. Dalam diri orang yang seperti ini tidak ada lagi mengapa, karena semua mengapa sudah dijawab oleh satu keyakinan: Allah Maha Tahu. Setiap luka, setiap air mata, setiap kehilangan, semuanya adalah bagian dari tarian ilahi yang indah, meski terkadang langkahnya terasa berat di hati manusia. Namun bagi ruh yang sudah mengenalnya, setiap langkah berat pun terasa ringan, karena ia berjalan bukan dengan keinginannya, tapi dengan kehendak Allah yang membimbingnya dengan lembut. Dan ketika seseorang telah mencapai titik itu, ia akan mencintai takdirnya apapun bentuknya. Ia akan memeluk kehidupannya sebagaimana adanya, tanpa syarat, tanpa keluhan. Karena dalam setiap detik yang ia jalani, ia hanya melihat satu hal: kasih Allah yang tak pernah berhenti bekerja di balik semua peristiwa. Maka jangan takut menerima apapun yang datang dalam hidupmu. Kadang, yang kamu anggap sebagai ujian adalah cara Allah memelukmu lebih erat. Ketika kamu berhenti mengeluh, kamu akan mendengar sesuatu yang halus di dalam dirimu. Suara cinta ilahi yang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu dalam setiap hal yang kamu terima." Ketiga, tidak lagi mengejar dunia, tapi menggunakannya sebagai jalan. Ada satu titik dalam perjalanan spiritual di mana seseorang berhenti berlari. Ia berhenti mengejar dunia yang tak pernah cukup, berhenti mencari kebahagiaan di luar dirinya, berhenti membuktikan sesuatu pada siapapun, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih agung. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika hati kembali kepada Allah. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia di tempat yang seharusnya. Dunia baginya bukan lagi tujuan, melainkan cermin. Ia melihat Allah melalui segala yang diciptakannya. Ketika ia bekerja, ia melihat rahmat Allah dalam rezeki yang mengalir. Ketika ia berbagi, ia melihat kasih Allah yang menggerakkan tangannya. Dan ketika ia kehilangan, ia melihat kebijaksanaan Allah yang sedang membersihkan hatinya dari keterikatan. Ia sedang membenci dunia, tapi ia tidak lagi terikat padanya. Dunia tetap ia jalani, namun dengan kesadaran bukan keinginan. Sebab ia tahu dunia hanyalah bayangan, yang sejati hanyalah Allah. Ia memegang dunia di tangan, tapi hatinya tetap bebas, tetap tenang, tetap tertuju pada sumber kehidupan sejati. Ia menggunakan dunia bukan untuk memperbesar egonya, tapi untuk memperhalus jiwanya. Ketika orang lain melihat dunia sebagai tempat berlomba-lomba, mereka yang sadar melihatnya sebagai madrasah cinta, tempat belajar sabar, ikhlas dan ridha. Ia bekerja bukan karena takut miskin, tapi karena ingin memuliakan amanah.
Ia menolong bukan karena ingin dikenal, tapi karena melihat Allah dalam setiap makhluk yang ia bantu. Dunia bagi mereka adalah ladang untuk menanam amal yang berbuah di akhirat, bukan arena untuk mengejar ilusi sementara. Dan pada akhirnya mereka yang berhenti mengejar dunia menemukan sesuatu yang luar biasa. Dunia justru datang mendekat dengan sendirinya. Rezeki menjadi ringan, urusan menjadi mudah, dan hidup menjadi damai. Bukan karena mereka menginginkannya, tapi karena mereka sudah tidak bergantung padanya. Dunia akan selalu tunduk kepada hati yang sudah tunduk kepada Allah. Maka bila engkau merasa lelah mengejar dunia, itu tandanya jiwamu sedang dipanggil untuk kembali, bukan berhenti hidup, tapi hidup dengan kesadaran baru. Gunakan dunia sebagai jembatan untuk mengenal Allah, bukan penghalang untuk mendekat kepadanya, sebab sesungguhnya dunia hanyalah bayangan yang menuntunmu menuju cahaya keabadian. Keempat, ucapannya lembut, tapi mengandung getaran cahaya. Ada kalimat yang lahir dari pikiran, ada pula kata-kata yang lahir dari hati. Namun ucapan seorang yang telah tinggi kesadaran spiritualnya, lahir dari ruh yang telah tersentuh oleh Allah. Itulah mengapa setiap katanya terasa berbeda. Lembut, tenang, namun memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia tidak berteriak, tapi suaranya menembus jauh ke dalam jiwa. Karena di balik setiap ucapannya, mengalir getaran cahaya ilahi yang membawa ketenangan. Orang seperti ini tidak berbicara untuk didengar, tetapi karena hatinya sedang bergetar dalam zikir, dan getaran itu mengalir menjadi kata. Ia berbicara bukan untuk menggurui, melainkan untuk menyentuh hati. Ia tidak menggunakan kata yang rumit, karena kebenaran sejati tidak butuh hiasan. Setiap ucapannya jujur, bersih, dan keluar dari kedalaman kesadaran, sehingga siapapun yang mendengar merasa disentuh oleh sesuatu yang halus, sesuatu yang membuat hati tiba-tiba tenang, seolah disentuh oleh cahaya dari langit. Kelembutan tutur mereka bukan karena latihan berbicara, melainkan karena hatinya telah dijernihkan dari amarah, iri, dan kebencian. Hati yang penuh cinta akan melahirkan kata yang menenangkan. Maka tidak heran jika kehadiran mereka seperti angin yang sejuk di tengah panasnya dunia. Mereka berbicara pelan, namun di balik pelan itu ada kekuatan yang besar. Kekuatan dari ruh yang hidup dalam kesadaran Allah. Kata-kata mereka adalah zikir yang berwujud suara. Bagi mereka setiap kalimat adalah doa, setiap ucapan adalah pancaran nur. Mereka tahu lidah bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pesan cintanya. Maka sebelum berbicara, mereka diam dulu, menunggu hati tersambung pada Allah. Dari kesambungan itulah lahir ucapan yang penuh makna, ucapan yang tidak hanya terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh jiwa. Dan inilah rahasia mereka. Mereka tidak berbicara dari ego, tetapi dari keheningan, dari tempat di mana Allah berbisik di dalam dada. Maka setiap kata yang keluar membawa energi penyembuhan, menyembuhkan hati yang luka, menenangkan jiwa yang lelah, membangkitkan kembali cahaya dalam diri orang yang hampir padam. Maka bila engkau ingin ucapmu membawa ketenangan, jangan latih lidahmu, sucikanlah hatimu, sebab lidah hanyalah pintu, dan hati adalah sumbernya. Ketika hatimu terisi cahaya Allah, maka setiap kata yang keluar darimu akan menjadi zikir yang hidup, menerangi siapapun yang mendengarnya. Kelima, tidak mudah menilai karena mereka melihat dengan mata hati. Semakin tinggi seseorang naik dalam kesadaran spiritual, semakin lembut pula pandangannya terhadap kehidupan. Ia berhenti menilai orang dari tampilan luar, karena ia tahu yang tampak hanyalah kulit dari kisah ruh yang panjang. Ia sadar bahwa di balik setiap perilaku manusia, ada luka yang belum sembuh, ada perjalanan yang belum selesai, ada takdir yang sedang bekerja. Maka alih-alih menghakimi, ia memilih untuk memahami. Orang yang telah melihat dengan mata hati tidak lagi sibuk mencari kesalahan orang lain. Ia tahu bahwa setiap orang sedang belajar mengenal Allah dengan caranya masing-masing. Ada yang belajar lewat kebahagiaan,
ada yang belajar lewat kehilangan. Maka, bagaimana mungkin ia menghakimi seseorang yang sedang menjalani ujian yang Allah sendiri tetapkan? Ia tidak menatap dosa orang, tapi menatap kasih Allah yang sedang menuntun mereka keluar dari gelap menuju cahaya. Mata hati tidak melihat dengan penglihatan duniawi, tapi dengan cahaya ilahi. Cahaya itu membuat seseorang mampu melihat kebaikan di balik keburukan, hikmah di balik kegagalan, dan cinta di balik ujian yang tampak keras. Ia tidak lagi melihat hitam dan putih, benar dan salah semata, karena ia tahu semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana besar Sang Maha Pengasih. Ketika orang lain sibuk menilai dari penampilan, ia justru melihat dari kedalaman jiwa. Ia melihat potensi suci yang tersembunyi di balik setiap hati manusia. Inilah rahasia mengapa orang yang tinggi spiritualnya menjadi begitu tenang dan bijaksana. Ia tidak bereaksi cepat terhadap kesalahan, karena ia tahu bahwa amarah hanya memutuskan hubungan dengan cahaya Allah. Ia memilih diam, mendoakan, dan memandang dengan kasih, sebab ia tahu, saat ia menilai dengan ego, hatinya akan tertutup. Tapi ketika ia melihat dengan cinta, ia sedang melihat sebagaimana Allah melihat, bukan pada rupa dan dosa, tapi pada niat dan perjalanan roh. Melihat dengan mata hati berarti melihat dengan kelembutan Allah di dalam diri, dan mereka yang mampu melakukannya akan menjadi cermin bagi dunia. Cermin yang tidak memantulkan keburukan, tapi menunjukkan kemungkinan cahaya di balik kegelapan. Mereka menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal kasih Tuhan, karena dari tatapan mereka, dari tutur mereka, dari keheningan mereka, orang merasakan kedamaian yang tidak berasal dari dunia ini. Maka sebelum menilai siapapun, diamkan hatimu sejenak dan lihatlah dengan mata ruhmu. Mungkin orang yang kamu anggap jauh dari Tuhan, justru sedang dicintainya dengan cara yang tidak kamu mengerti. Sebab Allah bekerja dalam banyak rahasia, dan hanya hati yang lembut yang mampu mengenalinya. Keenam, cintanya universal, tidak terbatas agama dan wujud. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi, cintanya meluas, melampaui batas nama, rupa, dan keyakinan. Ia tidak lagi melihat manusia berdasarkan label duniawi, karena ia tahu di balik semua perbedaan itu ada satu ruh yang sama, satu sumber yang sama, Allah. Ia melihat setiap jiwa sebagai percikan cahaya dari lautan ilahi yang maha luas. Dan bagaimana mungkin ia membenci cahaya lain jika semua cahaya itu berasal dari matahari yang sama? Cinta seperti ini bukan cinta manusia biasa. Ia tidak tumbuh dari keinginan, tidak bergantung pada balasan, dan tidak mencari pengakuan. Cinta ini adalah pantulan dari cinta Allah yang telah memenuhi hatinya. Ketika Allah sudah hidup di dalam hati seseorang, maka yang keluar dari hatinya pun hanyalah kasih, tanpa syarat, tanpa batas, tanpa pamrih. Ia mencintai karena Allah, bukan karena alasan. Ia melihat keindahan dimanapun, sebab baginya, setiap wujud adalah bayangan keindahan Sang Pencipta. Orang seperti ini tidak lagi membeda-bedakan siapa yang layak dicintai dan siapa yang tidak. Ia tahu setiap makhluk, bahkan yang tampak gelap, tetap diciptakan dengan kasih. Maka cintanya mencakup manusia, hewan, alam, dan seluruh ciptaan Tuhan. Ia tidak menuntut dunia untuk sempurna, karena baginya, di balik setiap ketidaksempurnaan ada kesempurnaan ilahi yang sedang bekerja, dan disitulah ia menemukan kedamaian yang luas seperti samudra. Cinta yang universal bukan berarti kehilangan iman, tetapi iman yang sudah tumbuh menjadi kesadaran ilahi. Ia mencintai tanpa melanggar batas agama, namun memahami bahwa setiap jalan spiritual sejati selalu bermuara pada satu tujuan, mengenal dan menyatu dalam kasih Allah. Maka ia tidak lagi sibuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena yang ia cari bukan kemenangan logika, tapi kebersatuan ruh. Hatinya menjadi seperti bumi, menampung segalanya tanpa menolak siapapun. Ia bisa duduk bersama siapa saja, dari agama apapun, dari golongan manapun, tanpa kehilangan cahaya tauhid di dalam dirinya, sebab cinta sejati tidak membuatnya goyah, tapi justru menguatkan akar keimanannya. Ia tahu,
Semakin ia mencintai ciptaan, semakin dalam ia mengenal Sang Pencipta. Karena cinta itu sendiri adalah jalan menuju Allah. Maka jika hatimu mulai bisa mencintai tanpa alasan, tanpa melihat agama, suku atau bentuk lahiriah seseorang, itu tandanya hatimu sedang disentuh oleh cahaya Allah. Biarkan cinta itu tumbuh, biarkan ia meluas, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain kasih dan kelembutan. Sebab saat cinta sudah menjadi dirimu, itu berarti Saut Allah telah menjadi kehidupan di dalammu. Ketujuh, lebih sering diam karena hatinya lah yang berzikir. Ada saat di mana seseorang tidak lagi membutuhkan banyak kata untuk berbicara tentang Allah, karena Allah sudah hidup di dalam dirinya. Ia tidak lagi menyebut namanya dengan suara yang lantang, tetapi dengan keheningan yang penuh makna. Zikirnya bukan sekadar lafaz di lisan, melainkan napas yang mengalir, denyut jantung yang berdetak, dan kesadaran yang terus menyala tanpa henti di kedalaman hatinya. Mereka yang telah sampai pada tingkat spiritual ini menjadi semakin diam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena mereka telah melihat dan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Mereka sadar bahwa Tuhan tidak ditemukan dalam keramaian suara, melainkan dalam keheningan yang lembut, di mana hanya ruh yang berbicara. Disitulah zikir sejati hidup, tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa batas. Sebuah zikir yang tidak dimulai dan tidak berakhir, karena ia telah menjadi bagian dari diri dan keberadaannya. Diam mereka bukan kekosongan, justru di dalam diam itulah alam semesta bergetar. Ketika hati mereka mengingat Allah, setiap sel tubuh ikut berzikir, setiap hembusan napas menjadi doa, setiap pandangan menjadi ibadah. Mereka tak perlu berbicara untuk menasihati, karena kehadiran mereka saja sudah menjadi pengingat akan Tuhan. Dalam diamnya ada pancaran cahaya, dalam tatapannya ada kasih, dan dalam langkahnya ada keseimbangan antara bumi dan langit. Orang yang hatinya berzikir tidak lagi mencari kedamaian, karena ia telah menjadi damai itu sendiri. Ketika orang lain gelisah mencari Tuhan di luar, ia telah menemukannya di dalam. Setiap kali ia menghirup udara, ia merasa sedang menarik kasih Allah ke dalam dirinya. Setiap kali ia menghembuskannya, ia merasa sedang menyerahkan dirinya kembali kepadanya. Itulah makna dari zikir yang hidup, kesadaran tanpa henti bahwa tidak ada apapun selain Dia. Maka jangan heran jika orang yang seperti ini jarang berbicara. Mereka memilih diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka sedang menjaga kesucian getaran dalam hatinya. Kata-kata bisa mengguncang, tapi keheningan bisa menyembuhkan. Dan mereka telah menemukan bahwa Allah paling sering berbicara bukan lewat suara, tetapi lewat diam yang penuh cahaya. Bila hatimu mulai nyaman dalam keheningan, bila kamu lebih suka berdialog dengan Tuhan di dalam dirimu daripada berbicara kepada dunia, itu pertanda bahwa zikirmu sudah mulai naik dari lisan ke hati, dari hati ke ruh. Jagalah keheningan itu, karena disitulah Allah berbisik paling lembut, mengajarkan cinta tanpa kata, dan menghadirkan kedamaian yang tak terlukiskan. Kedelapan, tidak takut kehilangan, karena tahu semua hanya titipan. Ada tahap dalam perjalanan spiritual di mana seseorang berhenti menggenggam dunia dengan ketakutan. Ia tidak lagi cemas jika sesuatu pergi, tidak lagi gelisah bila sesuatu hilang. Karena di kedalaman jiwanya, ia telah memahami rahasia paling indah dari kehidupan, bahwa tidak ada satupun yang benar-benar miliknya selain Allah. Mereka yang telah mencapai kesadaran ini hidup dalam kebebasan yang suci. Mereka menikmati segala yang Allah titipkan, harta, keluarga, cinta, bahkan napas. Namun tak sekalipun mereka menganggapnya milik pribadi, sebab mereka tahu semua yang datang hanyalah tamu, dan setiap tamu akan kembali pulang kepada pemilik sejati. Begitulah hati mereka, terbuka untuk menerima, lapang untuk melepaskan. Kehilangan tidak lagi mereka anggap sebagai penderitaan, melainkan bagian dari siklus kasih ilahi. Mereka sadar bahwa apapun yang diambil oleh Allah bukanlah hukuman,
tetapi bentuk cinta yang mengajarkan pelepasan. Kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan cara Tuhan membersihkan hati dari ketergantungan selain kepadanya. Dan disitulah kebebasan sejati lahir, ketika seseorang bisa mencintai tanpa memiliki dan memberi tanpa berharap kembali. Dalam pandangan mereka, dunia hanyalah cermin sementara, tempat Allah menampakkan wujud kasih dan kebijaksanaannya. Maka ketika cermin itu pecah, mereka tidak marah, karena yang mereka rindukan bukan cermin, tapi cahaya yang memantulkannya. Hati mereka selalu terhubung pada sumber yang tidak pernah hilang. Cinta ilahi yang abadi dan tak terbatas. Mereka telah melampaui rasa takut kehilangan, karena mereka telah menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang, yakni Allah di dalam hati. Segalanya bisa pergi, tapi Dia tetap tinggal. Dan ketika Allah sudah menetap di dalam jiwa, semua kehilangan hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Bagi mereka, mati bukan kehilangan hidup, melainkan kembali ke kehidupan yang sejati. Maka jangan takut jika sesuatu pergi darimu, sebab yang pergi hanyalah bentuk, bukan makna. Yang sejati akan tetap tinggal, karena Allah tidak pernah pergi. Belajarlah melepaskan dengan senyum, bukan dengan air mata. Karena setiap kehilangan adalah panggilan lembut darinya untuk kembali pulang ke hati, tempat di mana tak ada lagi yang bisa hilang selain kesadaran akannya. 9. Hidupnya dipenuhi cahaya dan energi kedamaian. Ada pancaran yang tidak bisa disembunyikan dari jiwa yang telah dekat dengan Allah, sebuah cahaya lembut yang tidak berasal dari dunia, tapi dari langit kesadaran. Cahaya itu tidak selalu terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh siapapun yang mendekat padanya. Ketenangan, kenyamanan, dan getaran damai yang menembus sampai ke dalam hati. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi tidak berusaha untuk bersinar, karena cahaya itu bukan hasil pencitraan, melainkan pancaran dari hati yang suci. Ia tidak lagi memikul energi gelisah, amarah, atau keinginan untuk diakui. Setiap langkahnya membawa keseimbangan. Setiap ucapannya menenangkan, dan setiap tatapannya seakan menyentuh inti jiwa orang lain. Ia hidup bukan untuk membuktikan, tetapi untuk menjadi saluran rahmatnya. Cahaya dalam dirinya lahir dari zikir yang hidup, karena ketika seseorang mengingat Allah secara terus-menerus, setiap bagian dari dirinya mulai bergetar dalam frekuensi ilahi. Getaran itu menyucikan pikiran, menenangkan hati, dan akhirnya memancarkan aura kedamaian yang dapat dirasakan bahkan oleh yang tak mengenalnya. Dimanapun ia hadir, tempat itu menjadi tenang, karena Allah hidup di dalam dirinya dan melalui dirinya, keheningan ilahi memancar ke sekeliling. Energi kedamaian ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari ketulusan, dari hati yang sudah menyerah total kepada kehendak Allah. Mereka yang seperti ini sudah berhenti berperang dengan hidup, berhenti melawan takdir, berhenti menolak apapun yang datang. Mereka hidup dalam arus yang lembut, mengalir bersama kehendak Tuhan, dan disitulah keajaiban terjadi. Tubuhnya menjadi tempat berdiamnya cahaya, pikirannya menjadi saluran inspirasi, dan jiwanya menjadi rumah bagi ketenangan semesta. Orang-orang yang berada di sekitarnya mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi mereka akan merasa nyaman tanpa alasan, tenang tanpa tahu kenapa, dan seolah disentuh oleh sesuatu yang lembut namun dalam. Itulah tanda dari hati yang sudah diterangi. Karena cahaya yang lahir dari dalam tidak hanya menerangi dirinya, tetapi juga mereka yang berada di dekatnya. Cahaya bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar. Ia tumbuh ketika kegelapan dalam hati diterima dengan cinta dan diterangi dengan zikir. Ketika hati telah bersih dari keluh, marah, iri, dan takut, maka yang tersisa hanyalah cahaya kesadaran ilahi yang menjadikan hidup bukan sekadar perjalanan, tetapi penerangan bagi dunia. Ke-10, tidak lagi mengejar surga, karena surga telah hidup dalam hatinya. Ada tahap tertinggi dalam perjalanan spiritual,
di mana seseorang tidak lagi beribadah karena takut neraka dan tidak pula karena berharap surga. Ia beribadah karena cinta. Cinta yang murni, yang tidak menuntut imbalan apapun selain kedekatan dengan Sang Kekasih, Allah. Mereka yang sudah mencapai kesadaran ini telah menemukan bahwa surga sejati bukanlah tempat yang dijanjikan di akhirat, tetapi keadaan hati yang penuh damai, yang telah dirasuki oleh kehadiran Allah di dalamnya. Mereka tidak menunggu surga setelah mati, karena surga sudah mereka rasakan dalam setiap hembusan napas, dalam setiap zikir, dalam setiap detik. Saat mereka merasa bersama Allah, bagi mereka surga bukanlah taman yang penuh sungai dan bidadari, tetapi rasa tenang ketika Allah menetap di dalam hati. Mereka tidak lagi mengejar pahala, karena mereka telah menemukan makna di balik semua amal, bahwa segala kebaikan adalah bentuk cinta yang mengalir dari Tuhan melalui diri mereka. Mereka berbuat baik bukan karena ingin masuk surga, tetapi karena mereka sudah hidup dalam kesadaran surga, kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Mereka tidak lagi bertransaksi dengan Tuhan, karena hubungan mereka telah berubah dari hamba yang meminta menjadi kekasih yang mencintai. Surga yang mereka rasakan adalah ketenangan batin yang tidak terguncang oleh dunia. Ketika kehilangan, mereka tetap damai. Ketika disakiti, mereka tetap tersenyum. Ketika hidup berubah, mereka tetap tenang. Karena surga bukan tempat tanpa ujian, tetapi hati yang tetap tenang meski berada di tengah badai. Itulah surga yang hakiki. Surga kesadaran, surga kedekatan, surga yang tak bisa diambil oleh waktu maupun kematian. Dan yang lebih indah, mereka melihat surga bukan hanya di dalam diri mereka, tetapi juga di dalam setiap makhluk. Setiap wajah adalah tandanya, setiap napas adalah rahmatnya, setiap detik adalah pertemuan dengannya. Maka bagaimana mungkin mereka mengejar surga jika mereka sudah hidup di dalamnya? Bagaimana mungkin mereka takut mati jika kematian hanyalah pintu untuk lebih menyatu dengan cahaya yang mereka cintai? Inilah rahasia terdalam dari jiwa yang telah mengenal Tuhan. Mereka tidak menunggu kebahagiaan di ujung kehidupan, karena kebahagiaan sejati sudah mereka temukan di dalam keheningan, di dalam cinta, di dalam hadirat Allah. Surga bukanlah tujuan akhir, melainkan keadaan hati yang telah menyatu dengan sumber segala kedamaian. Dan siapapun yang telah menemukan itu, telah hidup abadi bahkan sebelum mati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat cahaya. Semoga setiap kata yang mengalir tadi bukan hanya didengar oleh telinga, tetapi menyentuh hatimu yang terdalam. Semoga dari setiap kalimat, kamu merasakan kehadiran Allah yang lembut, yang tak pernah jauh. Bahkan di saat kau merasa sendiri, ingatlah, perjalanan spiritual bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang pulang, kembali ke hati tempat Allah bersemayam. Jika hatimu tenang, itu tanda Dia sedang dekat. Jika jiwamu damai, itu tanda surga sudah mulai hidup di dalammu. Teruslah berjalan dalam kesadaran, teruslah berzikir dalam keheningan, dan teruslah mencintai tanpa batas. Karena setiap langkah yang kau ambil dengan cinta akan selalu menuju kepadanya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dalam cahaya, dalam zikir, dan dalam pelukan kasih ilahi yang tak bertepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.